Amanda, Anis Fitria, dan Siti Nurhafifah. Pada kali ini, kami akan membahas tentang dampak positif dan dampak negatif penggunaan internet untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah literasi digital dengan dosen pengampu Muhammad Ginanjar Ganeswara Eskom MPD. Tahukah kamu apa itu internet dan bagaimana sejarahnya? Pengertian internet. Internet merupakan singkatan dari Interconnected Network karena fungsinya yang menghubungkan jaringan dari jaringan-jaringan komputer yang ada di dunia. Atau dalam kata lain, internet merupakan jaringan komunikasi dan sumber daya informasi yang bersifat global yang memungkinkan para penggunanya saling terhubung satu sama lain dengan bantuan sebuah program kecil bernama browser. Dalam perkembangannya, internet menjadi sebuah jaringan network komputer terbesar di dunia. Lalu, bagaimana sejarahnya internet itu ada hingga digunakan sampai sekarang? Sejarah internet tercatat pada awal dekade 1960-an. Para ahli komputer di Amerika berusaha melakukan penelitian untuk mengembangkan jaringan komputer, tujuannya untuk menghubungkan beberapa komputer beserta penggunaannya secara langsung. Pada tahun 1965, pemerintah Amerika mulai menyadari bahwa pemakaian komputer akan berdampak luas pada dunia penelitian dan pengembangan, khususnya di bidang militer. Pada tahun 1967, Dr. Lawrence Gilman Roberts dikenal sebagai pendiri internet menerbitkan sebuah rancangan model, perencanaan, dan pengembangan ARPANET. Dan selanjutnya pada tahun 1969, ARPA atau Advanced Research Project GANS, salah satu bagian dari Kementerian Pertahanan Amerika Serikat mempunyai proyek ARPANET, yaitu menciptakan sebuah jalur komunikasi yang tidak dapat dihancurkan untuk mempermudah kerjasama antar badan riset di seluruh negeri, termasuk industri senjata. ARPANET membuat suatu jaringan komputer yang tersebar untuk menghindari pemusatan informasi, karena hal tersebut dipandang rawan mengalami penghancuran apabila terjadi peperangan. Di awal 1980-an, ARPANET terpecah menjadi dua jaringan, yaitu ARPANET dan yang kedua MILNET atau sebuah jaringan militer. Akan tetapi, keduanya memiliki hubungan sehingga komunikasi antar jaringan tetap dapat dilakukan. Internet mulai berkembang pesat merambah hampir seluruh bidang kehidupan. Di Indonesia, internet mulai dikenal luas sekitar tahun 1995. Sampai saat ini, kemajuan internet terlihat semakin berkembang dan tidak pernah menunjukkan terjadinya penurunan. Internet telah banyak membantu manusia dalam segala aspek kehidupan, sehingga internet mempunyai dampak dan pengaruh dalam kehidupan sosial. Lalu, apa saja sih dampak positif dan negatif penggunaan internet itu? Nah, untuk dampak positif yang pertama, yaitu kita jadi dapat dengan mudah memperoleh informasi yang aktual dan jelas dalam waktu singkat. Kemudahan ini memungkinkan siapapun mengakses informasi dan berita-berita terkini melalui media online. Lalu, dampak positif yang kedua, kita dapat dengan mudah bergaul dan berkenalan dengan orang lain untuk menambah relasi ataupun pertemanan. Kemudian, dampak positif yang ketiga, kita juga dapat menggunakan berbagai macam hiburan, game, dan sebagainya. Selanjutnya, untuk dampak positif yang keempat, kita jadi dapat lebih mudah untuk
Mari kita simak penjelasan berikut ini. Apa sih dampak negatif dari internet? Yang pertama ada pornografi. Dengan jangkauan luas yang dimiliki internet, pornografi pun merajalela. Bisa kita lihat, terdapat banyak kasus-kasus mengenai pornografi. Untuk mengatasi hal ini, para produsen browser semacam Mozilla Firefox melengkapi program mereka dengan kemampuan memilih situs yang dapat diakses. Hal ini dapat meminimalisir kemungkinan anak-anak mengakses situs-situs berbau pornografi. Yang kedua, kekejaman dan kesadisan. Kekejaman dan kesadisan juga banyak ditampilkan di internet seringkali tanpa sensor. Bisa dilihat juga terdapat banyak kasus dari kekejaman dan kesadisan akibat internet. Oleh karena jenis bisnis dan materi pada dunia internet tidak terbatas, maka para pemilik situs menggunakan segala cara untuk menjual situs mereka, salah satunya dengan menampilkan hal-hal yang sifatnya tabu, agar situsnya banyak dikunjungi. Yang ketiga ada penipuan online. Interaksi melalui dunia maya menyebabkan tidak dapat diketahuinya karakter seseorang. Oleh karena itu, internet banyak dipakai sebagai sarana penipuan. Bisa dilihat banyak terdapat kasus penipuan online dan sudah memakan banyak korban. Cara terbaik adalah dengan tidak mengindahkan hal-hal yang meragukan. Yang keempat, carding. Carding adalah aktivitas pembelian barang di internet menggunakan kartu kredit bajakan. Penipuan jenis ini biasanya dilakukan oleh hacker yang mengetahui cara-cara dalam mencuri uang orang lewat internet. Bisa kita lihat ada salah satu kasus sindikat penjebol kartu kredit melalui online. Yang kelima yaitu perjudian. Tempat khusus untuk memenuhi kebutuhannya. Mereka dapat bebas melakukan perjudian di internet tanpa terawasi. Bermacam-macam jenis judi online semakin marak di internet. Mulai dari situs taruhan bola judi sampai permainan togel online yang dilarang di dunia nyata. Dilansir dari 86 polisi sudah mendata kasus-kasus perjudian online dan menangkapnya. Yang keenam yaitu membuat orang menjadi autis. Keasyikan berinternet dapat menjadikan penggunanya seperti anak autis yang memiliki dunianya sendiri dan tidak peduli sekelilingnya. Salah satu hal yang perlu diingat oleh pengguna internet bahwa internet adalah media bersosialisasi dan menambah teman, bukan menjadi semakin acuh terhadap lingkungan sekitar. Yang ketujuh ada cybercrime. Cybercrime adalah kejahatan yang terjadi di dunia maya atau internet, misalnya penipuan lelang secara online, pemalsuan cek, dan penipuan kartu kredit. Dilansir dari Detiknet dan Tribun Jogja, selama pandemik ini, kasus cybercrime meningkat di Indonesia. Kejahatan yang dilakukan dengan jenis ini berbeda dengan di dunia nyata karena aktivitas kejahatannya menggunakan komputer dan jaringan komputer. Bisa dilihat ranking cybercrime di Indonesia pada tahun 2016 yaitu 1.207 kasus. Terakhir, human trafficking. Human trafficking adalah praktek penipuan manusia, pembujukan, pemaksaan, dan penculikan secara paksa oleh sindikat atau perorangan untuk kemudian dieksploitasi. Para korban dari perdagangan manusia biasanya dipakai untuk kegiatan prostitusi, kerja paksa, serta bentuk-bentuk perbudakan lainnya.
Doni dan kawan-kawan, tahun 2009 halaman 31, ada beberapa usaha pencegahan dampak internet. Yang pertama, orang tua memegang peranan yang besar dalam mengajarkan perilaku berinternet yang sehat kepada anak. Yang kedua, baik sebagai orang tua maupun anak harus mempelajari dan memahami tentang berbagai risiko yang dihadapi ketika berkomunikasi dengan orang yang tidak dikenal melalui internet. Yang ketiga, definisikan secara luas dan gamblang aturan penggunaan internet di rumah. Kemudian tulis dan pasang aturan tersebut di tempat yang dapat dibaca oleh semua anggota keluarga. Yang keempat, tegaskan untuk tidak mendownload materi yang secara nyata merupakan materi ilegal, bajakan, atau melanggar hak cipta. Yang kelima, tetaplah menjalin komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak. Dari penjelasan-penjelasan sebelumnya, kita dapat menarik kesimpulan. Pembelajaran menggunakan internet menjadi salah satu model pembelajaran yang dapat kita lakukan seiring pesatnya perkembangan teknologi. Meskipun demikian, terdapat dampak positif dan dampak negatif dari penggunaan internet. Dampak positifnya yaitu sangat berarti untuk membantu kebutuhan kita sehari-hari, dari mencari ilmu, bekerja, dan lain-lainnya. Sedangkan dampak negatif dari internet tersebut kita harus antisipasi atau kita hindari. Cara mencegahnya yang pertama, selalu diawasi oleh orang tua. Yang kedua, selalu menggunakan internet secara bijak. Karena anak sekarang bisa menggunakan berbagai cara untuk melihat situs-situs berbahaya. Oleh karena itu, pihak orang tua harus mengontrol anak jika mereka sedang menggunakan internet tersebut. Cukup sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.